Ya, saudara sekalian, kita sama-sama akan akan persekutuan kita hari ini. Kita sangat-sangat bersyukur kalau saudara khususnya yang berada di Taichung, khususnya di kampus Chongqing, bisa sama-sama untuk persekutuan bersama. Meskipun kita tahu bahwa di dalam masa pandemik ini tidak boleh kumpul banyak orang, tapi kita tetap percaya bahwa ini adalah satu komunitas yang justru Tuhan izinkan untuk kita sama-sama. Satu sisi kita harus menjaga jarak, satu sisi kita juga perlu untuk menjaga protokol, tapi juga kita juga harus punya akan satu tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk senantiasa bisa punya satu sense of belonging di dalam Tuhan. Saya harap suara saya bisa tetap nyampe ke saudara sekalian yang ada di situ. Oke, saudara, hari ini adalah perdana kita sama-sama melakukan sebuah persekutuan, khususnya di kampus Chongqing. Dan saya rindu saudara yang ada di kampus Chongqing, saudara bisa memiliki persekutuan yang rutin, di mana saudara bisa nanti akan menggumulkan akan satu tema yang nanti akan di-sharingkan, yaitu adalah saudara akan diberikan kesempatan untuk men-sharingkan satu buku, di mana buku itu akan bicara tentang apa yang namanya satu doktrin tentang manusia dan dosa. Bagaimana kita mengenal manusia, bagaimana kita mengenal diri sendiri, dan bagaimana sudah mengenal dosa yang ada di dalam diri kita. Nah, sudah itu nanti akan menjadi pembahasan-pembahasan di dalam masa mendatang, khususnya mulai minggu depan dan sebagainya, saudara baru akan menggumulkan akan tema tersebut bersama-sama. Dan itu bukan hanya sekedar satu arah, tapi nanti juga saudara bisa diskusi bersama-sama, khususnya untuk mengenal siapa sih diri kita di hadapan Tuhan. Namun hari ini kita akan sama-sama pakai kesempatan ini untuk kita bisa menggumulkan untuk mengapa kita harus bersekutu. Kenapa kita harus untuk menggumulkan firman? Kenapa penting persekutuan ini? Dan bagaimana kita menjalankan persekutuan ini dengan benar? Maka saudara, kesempatan ini saya akan mengajak kita bersama-sama merenungkan satu bagian di dalam kitab suci, yaitu adalah kita membaca di dalam Markus. Mari kita bersama-sama membuka, saudara, Matius. Di dalam Matius pasal 5. Mari kita membaca bersama-sama Matius pasal 5. Matius pasal 5, ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Nah, setelah menemukan, mari kita baca bersama-sama. Khususnya saudara yang ada di sana, yang hadir secara fisik, silakan untuk mungkin mute-nya dibuka, lalu kita sama-sama baca. Ya. Oke. Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Mari bersama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diucap orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Baik, sekian pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama sebelum mulai kita bersama-sama tunduk kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas hari ini. Kami bersyukur untuk persekutuan yang Tuhan izinkan di kampus Chongqing, dan kami berterima kasih karena Tuhan yang masih memberikan kesempatan untuk firman Tuhan sekali lagi memimpin hidup kami masing-masing. Kami rindu di kampus Chongqing, Tuhan masih memberikan firman bagi kami, sehingga kami tahu mana benar, mana salah, mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan, mana yang suci dan mana yang berdosa, dan bagaimana kami hidup di dalam kehidupan yang kudus di hadapan-Mu, maupun kami berada di dalam kesadaran keberdosaan kami yang sangat-sangat tidak memuliakan Tuhan. Mohon Tuhan pakai sharing pada hari ini, bila Tuhan yang memampukan kami untuk kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ya doa seru kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian,
Hari ini kita bersama-sama, khususnya dalam persekutuan kali ini, kita mau bicara tentang be the light of the world. Bagaimana kita belajar menjadi terang bagi dunia ini. Nah, saudara, hidup manusia itu tidak bisa lepas dari terang. Di mana terang itu adalah kebutuhan utama bagi setiap orang. Tidak peduli kita melihat kita adalah orang yang kaya, orang yang miskin, tidak peduli kita orang pinter maupun kita orang bodoh, atau kita orang yang berpendidikan, kita tidak berpendidikan, semua orang-orang yang ada dalam dunia ini membutuhkan terang. Kalau saudara browsing di internet, saudara akan menemukan bahwa manusia hanya bisa tahan dengan tidak hidup di dalam terang atau hidup dalam cahaya, itu hanya 2 minggu. Jadi kalau saudara masuk di dalam satu kamar dan saudara tidak pernah membuka lampu, atau saudara tidak mengizinkan cahaya matahari masuk ke kamar saudara, dan saudara selama 2 minggu tidak dicahayai oleh matahari atau dicahayai oleh sinar, maka saudara akan mengalami kehidupan yang sangat-sangat tidak sehat. Maka ada catatan yang mencatat bagaimana manusia hanya tahan tidak disinari oleh cahaya itu cuma 2 minggu. Setelah 2 minggu, saudara akan mengalami satu kehancuran secara mental, saudara akan mengalami kehancuran secara fisik, sehingga akhirnya pelan-pelan saudara akan mati. Itu adalah catatan khususnya melihat secara biologis, saudara tidak bisa menjadi manusia yang tahan dengan kegelapan. Saudara harus diterangi oleh cahaya, apalagi cahaya matahari. Jadi, hidup manusia tidak bisa lepas daripada apa yang namanya cahaya. Maka itu adalah kebutuhan utama kita. Sudah pernah terjadi di Thailand, ada 12 remaja yang berenang masuk ke gua-gua dan akhirnya terjebak di dalam gua. Saya nggak tahu saudara pernah dengar kisah itu nggak? 12 remaja berenang di di satu air terjun, lalu akhirnya terjebak di dalam satu gua yang berada di dalam, di mana dia nggak bisa keluar. Dia masuk ke dalam gua tersebut, tetapi nggak bisa keluar dari gua tersebut. Akhirnya dicari oleh tim SAR dari Thailand, dan akhirnya waktu dicari, 2 minggu baru ketemu. Coba bayangkan, terjebak di dalam gua yang di dalamnya itu tidak ada cahaya matahari. Dan itu terjebak selama hampir 2 minggu. Nah, waktu akhirnya tim SAR menemukan mereka, rupanya memang mereka berada di dalam pelosok yang sangat dalam di dalam gua tersebut, sehingga akhirnya ditemukanlah mereka, dikeluarkanlah mereka, sampai mereka bisa keluar daripada gua tersebut. Nah, selama 2 minggu di dalamnya, mereka itu mengalami mentalitas yang terkorupsi atau terdistorsi. Jadi waktu mereka di dalam itu mereka sudah lupa jam, mereka lupa hari, mereka lupa apapun, mereka menjadi orang yang linglung dan mereka menjadi orang yang kecapean terus-menerus, hanya bisa tidur menerus-terus, lemas dan sebagainya. Jadi secara fisik kurang sehat, secara mental juga kurang sehat. Tidak ada sinar matahari. Sampai akhirnya waktu mereka ditarik, akhirnya sampai mereka bisa keluar dari gua tersebut, barulah waktu mereka lihat ada cahaya, waktu mereka lihat ada cahaya matahari, mereka langsung dengan leganya, mereka langsung secara mentalitas langsung bisa menjadi sehat, lalu juga mereka punya fisik juga menjadi lebih sehat. Nah, saudara, ini adalah salah satu bukti, fakta, bahwa manusia mau berusaha menolak cahaya, berusaha untuk menolak matahari atau menolak sinar, maka manusia tidak mungkin bisa survive. Nah, saudara, catatan juga kita lihat di dalam binatang dan juga tumbuhan juga sama. Kalau kita melihat tumbuhan, itu ada namanya fotosintesis. Saya nggak tahu, saudara masih ingat nggak istilah itu? Fotosintesis, di mana proses tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi energi, menjadi nutrisi bagi tumbuhan itu sendiri. Jadi tumbuhan juga butuh sinar dan butuh cahaya. Ya. Lalu juga hewan juga sama. Hewan juga membutuhkan sinar matahari untuk apa? Untuk menjaga suhu badannya. Lalu untuk juga membantu proses pencernaannya. Lalu juga untuk vitamin D yang dibutuhkannya. Begitu juga manusia. Ya.
Nah, kalau kita melihat manusia sangat banyak kebutuhannya. Jadi kenapa butuh cahaya matahari adalah pertama untuk kesehatan fisik manusia. Jadi manusia butuh vitamin D. Maka itulah kenapa yang kena COVID harus dianjurkan untuk bagaimana pagi-pagi itu jemur badan di pagi hari. Ya, itu adalah karena percaya bahwa cahaya atau sinar matahari itu memberikan apa yang namanya satu kesehatan fisik, memberikan nutrisi bagi badan kita. Dan bukan cuma sekedar fisik, tapi juga memberikan kesehatan secara mental. Bagaimana kalau orang ngalamin depresi, biasanya mereka cenderung untuk menutup diri. Sehingga akhirnya rumah nggak pernah dibuka jendelanya, ditutup terus-menerus, gelap terus-menerus. Itu contoh orang-orang depresi. Mereka nggak suka akan cahaya. Mereka nggak suka akan terang. Maka mereka selalu menggelapkan diri, berada di dalam ruangan yang tanpa lampu, dan sebagainya. Nah, saudara, maka orang yang cenderung depresi, cenderung menolak apa yang namanya terang. Nah, saudara, padahal kalau kita melihat, manusia itu butuh untuk diterangi oleh cahaya matahari. Kenapa? Karena tubuh manusia itu memproduksi apa yang namanya, kalau istilah biologi itu adalah hormon serotonin dan hormon endorfin. Itu adalah satu hormon bagaimana manusia itu memiliki akan satu posisi, mentalitasnya itu bisa mengalami drop dan sebagainya. Nah, itu kalau tidak dijaga atau tidak dibawa di dalam menjaga setiap hormon tersebut tidak di-maintain, maka itu bisa menjadi sesuatu yang buruk. Ya. Dan tentu saja bagi manusia, sumber cahaya siang hari menjadi kebutuhan bagi mata kita terhadap matahari. Ya. Lalu juga siklus air. Misalnya kalau kita melihat laut menguap laut menguap jadi uap, khususnya naik ke awan, lalu naik ke langit, lalu akhirnya jadi hujan. Nah, itu adalah siklus-siklus di mana kalau nggak ada sinar matahari nggak mungkin jalan. Ya. Apalagi manfaat daily life kita, yaitu adalah kita butuh untuk jemur baju, maka dengan kita taruh di luar, di depan matahari, maka kita punya baju bisa kering dan sebagainya. Nah, saudara, maka tanpa terang, tumbuhan, hewan, manusia, nggak mungkin bisa bertahan hidup. Nah, ini secara fisikal, ya, secara apa namanya kehidupan kita sangat membutuhkan cahaya matahari. Nah, hari ini kita bukan sekedar mau bicara tentang itu, tapi kita juga mau bicara tentang bagaimana saudara dan saya secara spiritual, kita dapat meresponi akan kebutuhan cahaya rohani di dalam hidup saudara dan saya. Kenapa kita hari ini berkumpul adalah karena kita rindu firman Tuhan menjadi cahaya bagi kita. Saudara hidup di kampus, saudara akan bertemu dengan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Saudara hidup di kampus, saudara akan bertemu dengan orang yang baik dan orang yang tidak baik. Saudara, waktu saudara mungkin berada di kampus, saudara mungkin akhirnya bisa berkenalan dengan orang baru. Lalu akhirnya saudara berkenalan bukan cuma sebagai teman. Mungkin saudara akan menjadi pacarnya, saudara akan menjadi boyfriend atau saudara menjadi girlfriend-nya bagi orang tersebut. Dan akhirnya mungkin, saudara di dalam masa-masa saudara di kampus, perkenalan saudara membekas sesuatu yang baik, tapi juga bisa membekas sesuatu yang nggak baik. Mungkin saudara waktu sekolah di Chungsing, dan akhirnya saudara menemukan seorang laki-laki, menemukan seorang perempuan, lalu akhirnya menjadi boyfriend dan menjadi girlfriend saudara, dan saya harap saudara bukan mencari same-sex marriage, ya, saudara bukan jadi orang yang cari sesama jenis, ya, karena itu adalah sesuatu yang tidak diajarkan oleh kitab suci. Kenapa? Karena Tuhan tidak menciptakan Adam and Steve, tetapi yang diciptakan adalah Adam and Eve. Ya, dalam bahasa Inggris itu Hawa dipanggilnya Eve, bukan Steve. Jadi kalau saudara cari Steve, ya, maka saudara harus bertobat. Ya, karena Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk yang laki-laki Adam mencari Steve atau yang Eve mencari Evelyn, gitu kan? Itu adalah sesuatu yang tidak diajarkan oleh kitab suci. Nah, sekarang saya kembali, saudara.
Kenapa kita perlu akan persekutuan ini dan kita perlu menggumulkan akan firman Tuhan? Karena kita percaya firman Tuhan adalah cahaya yang menjadi kebutuhan. Di saat manusia, tumbuhan, dan binatang membutuhkan cahaya, kita sebagai manusia rohani, kita juga membutuhkan cahaya rohani. Dan cahaya rohani hanya bisa diberikan oleh siapa? Hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Dan bukan setan tentunya. Maka itulah kenapa kita hari ini mau menggumulkan. Be the light of the world. Bagaimana kita harus menjadi terang bagi dunia ini. Dan kita untuk menjadi terang berarti waktu kita hari ini bersekutu pun, kita bukan mau saling gelap-gelapan di sini. Tetapi kita justru kita mau bersekutu adalah kita mau bersama-sama bertumbuh di dalam terang itu. Nah, saudara, saya mau sharingkan tentang kenapa kita membutuhkan terang. Apa yang baik pada terang? Mengapa kita harus menerangi menjadi terang dunia? What's wrong with that? Maka, saudara, saya akan men-sharingkan beberapa poin hari ini. Dan waktu saya nggak banyak, saudara, karena saya nanti jam 8, saya akan memimpin persekutuan di Hong Kong. Jadi setelah sampai jam 8, saya akan langsung pindah lain, jadi saya akan langsung untuk memimpin persekutuan yang di Hong Kong. Maka waktu saya tidak banyak, dan saya harap saudara bisa memperhatikan. Kenapa kita perlu terang? Kenapa kita perlu menjadi terang? Dan bagaimana kita menerangi sesama kita? Nah, saudara, kita perlu belajar dari definisi terang itu sendiri. Yang pertama, saudara, terang itu pasti mutlak terlihat. Itu pertama. Nah, yang namanya terang itu tidak ada yang namanya tidak kelihatan. Terang itu kelihatan, dan terang akan selalu membuat kita kelihatan. Jadi, kalau hari ini saya adalah orang yang bisa terang dilihat oleh kalian adalah karena saya ada lampu. Karena saya ada yang namanya terang, ada cahaya, sehingga saudara bisa melihat saya dengan terang. Dan sedangkan saya waktu melihat saudara, saya melihat saudara agak remang, yaitu karena kondisi kamar, kondisi pencahayaan yang mungkin kurang terang. Ya, tetapi minimal ada terang di situ. Kalau di tempat saya yakin saya lebih terang. Kenapa? Karena lampunya banyak di sini. Dan semua lampunya menghadap ke saya. Jadi saya pasti yakin bahwa saya bisa dilihat karena sudah banyak lampu yang menerangi saya. Nah, maka yang namanya terang itu pasti terlihat. Tidak ada yang mengatakan terang itu bisa bersembunyi. Tidak ada itu. Apalagi kalau orang Surabaya bilang delik, gitu ya. Masa terang bisa delik? Masa terang bisa bersembunyi? Nggak ada itu. Terang itu mutlak. Terang itu adalah absolut. Terang itu pasti kelihatan. Jadi waktu kalau saudara di dalam kamar yang gelap tiba-tiba dibuka lampu, maka tidak ada satupun yang tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena semuanya itu bisa dilihat oleh karena ada terang. Jadi terang itu tidak ada yang namanya setengah-setengah. Terang itu sekali bright, kecuali kehabisan energi, kecuali baterainya habis dan sebagainya. Ya, jadi kecuali bohlamnya rusak, itu baru setengah-setengah. Tetapi yang namanya terang itu always bright. Maka tidak ada terang yang ditutupi, tidak ada terang yang bisa dipadamkan. Nah, saudara, ini menjadi pelajaran bagi saya. Dan juga saya harap juga menjadi pelajaran bagi saudara sekalian. Kamulah terang dunia. Berarti apa, saudara? Berarti kita harus percaya, saya adalah terang, saya adalah anak Tuhan. Maka waktu saya adalah anak Tuhan, tidak peduli teman kita itu adalah orang percaya maupun adalah orang yang tidak percaya. Mereka pasti akan tahu saudara adalah orang percaya. Jadi kalau saudara berada di dalam pertemanan saudara, kalau saudara sungguh-sungguh adalah terang, sungguh-sungguh adalah anak terang, mereka pasti akan tahu saudara bukan orang sembarangan. But you are Christian. But you are the light of the world. Maka saudara, waktu mereka tahu saudara orang Kristen, mereka mungkin pasti juga akan sungkan sebenarnya. Untuk apa?
sungkan untuk mengajak saudara mungkin pergi ke diskotik. Yang ada di saya dulu pernah dengar di daerah Hojecan situ ada satu diskotik. Itu banyak anak Indonesia di zaman dulu banyak sekali pergi ke sana. Sekarang nggak ada, tapi mungkin pindah gitu ya. Nah, saudara, waktu kita melihat kehidupan kita, kalau kita adalah anak terang, kita adalah orang Kristen, teman-teman kita akan pasti sungkan untuk mengajak kita untuk hidup di dalam dosa. Tetapi waktu saudara dan saya dengan sengaja memadamkan terang yang ada pada diri saudara, saudara sengaja untuk dengan setengah-setengah menjadi orang percaya, maka saudara bisa membuat hidup saudara tidak lagi menjadi sebuah berkat. Padahal kalau saudara menjadi orang Kristen, saudara pasti jadi berkat. Bukan setengah jadi berkat, setengah jadi kutuk. Tidak. Menjadi orang Kristen, maka saudara pasti menjadi berkat. Tapi pertanyaannya adalah, apakah saudara sungguh-sungguh percaya terang adalah mutlak kelihatan. Dan mengajarkan Kristen itu juga mutlak kelihatan. Saudara nggak bisa tutupin. Saudara mungkin sungkan dengan orang-orang yang agama lain. Tetap saudara, kekristenanmu akan kelihatan. Sehingga orang akan tahu you are Christian. Dan orang seharusnya kalau sungguh-sungguh dia adalah appreciate dengan orang-orang beragama lain, maka mereka pasti akan menghargai imanmu. Dan tidak membuat engkau jatuh di dalam dosa. Maka saudara, terang nggak bisa bersatu dengan gelap. Terang always bright. Maka itulah kenapa terang tidak berkompromi dengan gelap, berarti kita jadi orang Kristen tidak seharusnya berkompromi dengan dosa. Karena dosa itu gelap. Dosa itu evil. Maka menjadi orang Kristen, menjadi terang bagi teman kita, kita harus tahu, saya bukan orang sembarangan. Saya adalah terang yang Tuhan titipkan kepada saya. Jadi kalau saudara punya kesadaran itu, saudara pasti akan menjadi orang yang sangat-sangat bertanggung jawab sebagai orang Kristen. Pertanyaan saya adalah, do you be that man? Apakah engkau adalah orang yang dimaksud seperti ini? Atau jangan-jangan saudara adalah orang yang always compromising terhadap segala sesuatu? Maka ini perlu menjadi sebuah pertanyaan yang kita tanya kepada diri kita sendiri. Dan nanti setelah saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin saudara bisa pakai waktu untuk sharing. Untuk sharing kira-kira apa yang membuat saudara tidak bisa menerangi teman-teman saudara. Kira-kira apa yang menjadi masalah utama di dalam hidup saudara? Kenapa saya jadi Kristen tapi saya nggak bisa jadi berkat bagi teman-teman? Nah, mungkin nanti setelah persekutuan, satu demi satu bisa sharing, saudara. Lalu bisa saling berdoa bersama. Supaya apa? Kita semua bisa dipakai Tuhan menjadi terang bagi teman-teman kita. Itu yang pertama, saudara. Terang itu pasti, mutlak, pasti, absolut untuk kelihatan. Tidak ada setengah-setengah, tidak ada kompromi. Sekali terang, always bright. Itu pertama. Kedua, saudara, kita melihat terang itu tidak egois. Jadi terang itu akan selalu menerangi, bukan cuma satu sisi atau dua sisi dan sebagainya. Tapi terang itu menerangi semua. Jadi mungkin saudara mengatakan bahwa saya cuma mau diterangi hidungnya saja, matanya biarin gelap. Lalu saya mau mungkin diterangi pipinya saja, yang tembem ini, di fokus saja. Yang lain tidak usah. Saudara, maka kita akan melihat bagaimana terang itu nggak seperti itu. Terang sekali dia bright, mau pohon yang bagus, pohon yang jelek, mau orang yang percaya Tuhan sama orang nggak percaya Tuhan, tidak peduli orang kaya maupun orang miskin, tidak peduli orang cantik maupun orang jelek, semuanya terima terang yang sama. Ya, saudara, kita lihat matahari hari ini menerangi kita, bukan cuma menerangi orang baik doang kan, tapi juga orang jahat juga diterangi oleh matahari. Maka terang itu nggak egois. Terang itu diberikan kepada semua orang. Nah, maka tuh berarti kita juga melihat bagaimana firman Tuhan itu bukan cuma diperdengarkan cuma untuk segelintir orang yang namanya orang percaya. Tapi firman Tuhan juga harus diberitakan kepada semua, karena terang adalah diberikan untuk semua.
Jadi terang tidak egois. Tuhan bukan hanya menerangi orang pilihannya saja, tapi Tuhan juga menerangi others atau orang lain. Jadi saudara, memberitakan Injil, memberitakan firman itu bukan cuma diberikan kepada orang-orang percaya saja, tapi juga perlu diberitakan kepada orang-orang yang belum percaya ataupun yang tidak percaya. Jadi kata menginjili itu bukan kristenisasi. Itu adalah vocabulary yang jahat sebenarnya. Waktu bilang kristenisasi itu berarti melakukan sebuah hal, yaitu menjadikan semua orang Kristen secara paksa. Kita bukan menjadikan orang lain Kristen secara paksa. Tidak. Kalau mau jadi Kristen, nggak jadi Kristen itu urusanmu. Tetapi yang menjadi urusanku adalah cahaya diberikan kepada semua orang. Dan saudara boleh tolak, saudara boleh terima. Tapi yang menjadi tugas adalah kita harus membawa terang bagi semua orang. Maka memberitakan Injil itu bukan kristenisasi, bukan pemaksaan agama, tapi justru penginjilan itu adalah true natural way of Christian, of believer. Adalah satu jalan alami yang benar untuk bagaimana kita menjadi orang yang menerima terang dari Tuhan, dan kita tahu terang itu juga diberikan kepada orang lain, maka kita belajar membawa terang itu. Seperti apa, saudara? Contoh ya, matahari bersinar di atas kita. Lalu kita punya kaca, lalu kaca kita hadapkan kepada matahari. Lalu akhirnya dengan kaca itu memantulkan sinar matahari itu, akhirnya muncul cahaya yang menuju ke arah, mungkin ke arah timur atau ke arah barat dan sebagainya, tergantung daripada kaca yang ada pada tangan kita. Nah, kita ini adalah kaca ini. Kita itu bukan terang itu. Kita itu cuma pemantul daripada terang itu. Jadi waktu ada daerah yang gelap, lalu akhirnya tidak ada cahaya, kenapa? Karena mungkin dia tertutup oleh genteng atau tertutup oleh barang dan sebagainya, dan akhirnya kita butuh cahaya untuk melihat itu, maka kita pakai kaca, dan matahari memantulkan sinarnya melalui kaca itu, dan akhirnya terpantullah menuju tempat yang gelap itu. Nah, saudara, dengan itu kita bisa lihat apa? Akhirnya tempat yang gelap itu bisa kita lihat apa yang ada di situ. Kenapa? Ada pantulan sinar itu. Nah, kitalah pantulan itu. Jadi kita itu bukan terang itu sendiri, tetapi kita adalah yang menerima pantulan daripada cahaya terang Tuhan. Jadi kita bukan sumber terang, saudara. Kita hanyalah memantulkan terang. Nah, saudara, di dalam kitab suci, dalam Efesus pasal 5 ayat 8 dikatakan bahwa dahulu kita ini gelap. Tetapi sekarang kita adalah anak-anak terang di dalam Tuhan. Jadi di dalam kitab itu, dalam kitab Efesus dikatakan semua orang itu berdosa. Tapi karena ada terang di dalam Tuhan, maka barulah kita adalah orang yang berpengharapan dan sebagainya. Nah, saudara, ini perlu juga menjadi satu hikmat bagi kita. Saudara dan saya, kita nggak bisa pilih saudara lahir sebagai orang apa. Mungkin saudara mengatakan, saya tuh kepingin loh lahir jadi orang Korea. Ya, mungkin saya jadi orang Korea, saya bisa kulitnya lebih putih. Lalu mungkin saya bisa lebih cantik. Atau saya bisa mungkin oplas di sana lebih gampang. Mungkin kita menganggap bahwa apa? Waduh, segala apa yang ada di K-pop itu BTS lah, atau apa yang namanya Red Velvet lah, atau apa yang namanya Blackpink lah. Kita berharap menganggap bahwa apa? Wah, mereka itu yang namanya cewek. Kalau nggak kurus kayak gitu itu namanya bukan cewek. Kalau yang rambutnya nggak panjang itu bukan cewek. Atau kalau nggak bisa dance kayak mereka itu rasanya bukan cewek. Ya, seringkali ini adalah satu hasrat-hasrat yang kita lihat orang-orang hari ini melihat seperti itu. Sudah saya bertemu dengan anak kecil, sudah. Dia tahu saya pelayanan di Chungkwa, dia tahu saya pelayanan di Taiwan, dia tahu saya pelayanan di Hong Kong. Lalu dia bilang, pernah lihat artis enggak? Saya bilang, ya saya pernah lihat artis.
Saya lo kepingin ketemu BTS, saya lo kepingin ketemu Blackpink, saya lo ketemu Siwon Choi, gitu kan. Dan akhirnya mengatakan, waduh, ini anak kecil baru umur berapa sudah K-pop minded gitu ya. Nah, dia menganggap bahwa apa? Menjadi K-pop idol itu adalah terang bagi dia. Dan akhirnya ikut-ikutan gaya rambutnya, ikut-ikutan dengan apa yang namanya budayanya dan sebagainya. Nah, Saudara, kembali Saudara. Dahulu kita ini orang gelap. Tetapi kita baru bisa menjadi terang kalau kita diterangi oleh Tuhan. Nah, Saudara, waktu kita hari ini hidup, apalagi di Taiwan, Saudara, kita hidup di dalam very complicated life. Kenapa? Kita bertemu dengan banyak orang, kita tidak tahu mana baik, mana jahat. Kita tidak tahu mana yang berguna, mana yang tidak berguna. Seringkali yang kita anggap berguna justru nggak berguna. Dan itu yang banyak sekali yang terjadi, yaitu apa? Banyak kehidupan kita di kampus, kita seringkali jatuh di dalam banyak kegagalan demi kegagalan. Saudara, maka melihat hal seperti ini, gagal itu lumrah, saudara. Tapi pertanyaannya, kalau gagal dan akhirnya tidak bertobat, kalau gagal tetapi tidak berubah, tapi gagal tetapi tidak menjadi orang yang lebih benar, itu bukan kehidupan yang baik. Ya. Maka Saudara, terang kita sangat butuhkan. Dan kita perlu diterangi oleh terang tersebut. Itu kedua. Ketiga, Saudara, yaitu apa? Yaitu adalah terang itu adalah sempurna. Terang itu adalah sempurna, Saudara. Kenapa? Karena dengan Saudara berada di dalam terang, Saudara melihat segala sesuatu dengan lebih bertanggung jawab. Misalnya, Saudara mau pergi ke kampus, Saudara mau masuk kelas, Saudara baru bangun, nggak mandi, langsung Saudara mau berangkat ke sekolah. Yang nggak ada yang ketahuan sih, kecuali Saudara bisa menutupi semua, gitu kan. Nah, Saudara, tapi mungkin kita perlu terang untuk apa? Untuk paling enggak Saudara sisir rambut kayak, atau Saudara melihat apa yang ada di dalam mulut Saudara, misalnya Saudara bekas ngiler gitu ya, akhirnya ada bekasnya di sini, lalu Saudara pergi ke kelas dengan bekas tersebut, Saudara pasti akan malu dan sebagainya. Ya, maka kita butuh terang untuk bisa menunjukkan mana ini yang nggak beres di dalam badan kita. Maka Saudara, terang itu kebalikan dari kegelapan. Kalau kita gelap, kita tidak mungkin akan menemukan apa yang something wrong, Saudara. Saudara, saya pernah waktu kecil, Saudara, waktu saya bangun tidur langsung saya, waktu itu hari Minggu, Saudara, saya langsung ganti baju, lalu akhirnya saya turun ke sekolah minggu. Karena saya tinggalnya di gereja dulu. Karena orang tua saya pendeta. Jadi waktu itu saya langsung turun sekolah minggu, saya nggak lihat kaca sama sekali. Akhirnya Saudara tahu apa yang terjadi, Saudara. Waktu saya masuk ke sekolah minggu, belum mandi, Saudara, dan itu saya langsung masuk, karena waktu itu tidak ada pembantu, waktu itu orang tua saya lagi nggak ada di tempat, semua pelayanan dan sebagainya. Nah, akhirnya saya bangun sendiri, lalu saya ganti baju sendiri, dan saya turun sendiri. Dan waktu saya masuk ke ruang sekolah minggu, yang terjadi apa? Yang terjadi mereka semua teriak-teriak. Mereka semua ketakutan. Saudara coba tebak, kenapa mereka ketakutan, Saudara? Karena rupanya di hidung saya ini banyak sekali darah bekas mimisan. Di mana waktu saya tidur, saya nggak berasa saya mimisan, dan bekasnya itu banyak banget warna merah kehitam-hitaman di hidung, di mulut, dan sebagainya. Saya nggak berasa. Dan akhirnya waktu saya ke kelas, semua teriak, semua nangis. Kan ya maklum masih kecil semua gitu kan. Dan akhirnya mereka semua nangis ketakutan dan pergi, Saudara. Saya sensi dong, saya bilang, loh, kenapa kok semua pada pergi? Apa karena gue belum mandi ketahuan? Akhirnya saya baru tahu waktu saya lihat kaca. Ya ilah. Akhirnya saya lihat darah di hidung saya, lalu di mulut saya kering, darah kering gitu, merah kehitam-hitaman, dan sudah kering di mulut. Saya baru sadar, dan akhirnya saya langsung kembali ke rumah, dan akhirnya saya bersihkan, baru saya balik lagi, baru ngumpul lagi. Saudara, ini adalah satu hal yang menunjukkan bahwa terang itu adalah kebutuhan yang paling sempurna yang kita butuhkan. Karena kalau saudara tidak diterangi,
saudara tidak akan pernah tahu apa yang menjadi hal yang memalukan atau hal yang paling merugikan yang ada pada diri kita tidak diterangi. Begitu juga dengan hidup saudara sebagai orang percaya. Saudara, kalau dosamu tidak diterangi, maka saudara tidak akan pernah tahu mana salah, mana benar. Kalau saudara tidak diterangi oleh firman Tuhan, saudara tidak mungkin bisa membedakan ini Tuhan berkenan atau ini Tuhan tidak berkenan. Saudara, maka ini menjadi satu hal, misalnya saudara ya memperoleh kenalan di kampus, di Chongqing, saudara ketemu seorang cowok yang ganteng, lalu akhirnya saudara tertarik dengan dia, lalu akhirnya saudara pikir, saya tertarik sama dia tertarik sama saya, tapi diakah pacar saya? Apakah diakah yang menjadi cowok idaman saya? Dan saudara, mungkin saudara kan dengan gampangnya berkata, udahlah, nggak usah repot, pokoknya aku suka, kamu suka, jadi sudah, nggak usah banyak cincong, misalnya begitu kan. Tapi saudara, sebagai orang percaya, harus diterangi. Dengan apa? Apakah engkau punya iman? Apakah engkau percaya Tuhan? Apakah engkau peduli dengan kehidupan sesamamu? Dan bagaimana engkau memperlakukan lawan jenismu? Dan itu perlu dengan kesadaran secara teologi, kesadaran secara biblical yang diajarkan kitab suci. Saudara, tapi kita seringkali anggap, itu kuno, itu jadul, itu cuma orang-orang kepo aja yang berusaha mengatur kita dan sebagainya. No, terang adalah sempurna. Maka dengan kita diterangi akan kita tahu. Banyak cowok ganteng, tapi yang jadi suamiku cuma satu. Tidak ada yang mengatakan, semua cowok ganteng, itu semua cowokku. Gila kamu berarti. Berarti kamu seorang yang cerakah. Kenapa? Karena kamu menginginkan semua orang ganteng. Itulah yang dilakukan orang-orang yang nggak mau kawin, tetap nggak mau nikah, tapi maunya cuma kumpul kebo. Itu adalah orang yang jahat. Kenapa? Mereka cuma menikmati, tetapi mereka nggak mau komitmen. Saudara, hidup itu adalah komitmen. Maka mencari pasangan hidup nggak bisa sembarangan. Pokoknya cowok yang ganteng, itu jadi pacarku. Saudara, itu kurang beradab, saudara. Justru mencari cowok atau mencari cewek, dia bertanggung jawab, dia beriman, dia adalah orang yang punya kepedulian dan sebagainya. Nah, itu baru bisa menjadi sebuah pertimbangan menjadi pasangan kita dan sebagainya. Ya, nanti di lain kesempatan kita akan sharing tentang itu. Keempat, saudara, yaitu apa? Yaitu adalah kita dipanggil untuk menjadi terang. Jadi bukan cuma Tuhan adalah terang dunia, tapi kita juga dipanggil, you are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Berarti Allah menuntut pertanggungjawaban kepada kita, yaitu kamu bukan cuma gua cipta cuma sebagai manusia saja, tapi aku menciptamu sebagai terang dunia. Jadi waktu kita hari ini menjadi terang dunia, tapi kita lampu mati di dalam tubuh kita, saudara harus panik. Jadi kalau saudara hari ini menjadi manusia, tapi saudara hidup di dalam dosa, saudara harus panik. Panik untuk apa? Nyalakan lampu itu. Nyalakan terang itu. Carilah terang itu. Nah, saudara, yang jadi bodohnya adalah kita sudah berdosa, tapi kita tidak suka untuk apa? Kita nggak suka untuk mencari terang. Ya sudah, seperti air mengalir aja, natural aja. Hidup di dalam gelap, ya sudah gelap. Saudara, itu adalah pemikiran yang bodoh luar biasa. Kita bukan dipanggil untuk menjadi orang pasif, saudara. Tuhan ciptakan kita itu menjadi orang yang aktif. Aktif bukan berbuat dosa, tapi aktif adalah mencari Tuhan, mencari kebenaran. Maka itulah kenapa persekutuan ini adalah untuk mengaktifkan saudara dan saya untuk bagaimana kita peduli dengan terang ini. Jangan sampai kita dari anak Tuhan, kita menjadi orang yang bilang, saya ke gereja, tapi kita tidak pernah aktif di dalam menerangi diri kita. Maka saudara, kalau kita hari ini lampu mati aja kita bisa panik, sudah bayar belum ya listriknya, sudah isi token atau belum ya, seringkali kita bisa panik luar biasa. Kalau kita bisa panik dengan tidak ada listrik di kamar ini, kenapa saudara tidak bisa panik dengan saudara yang seharusnya menjadi terang dunia, tapi saudara tidak peduli dengan hal itu? Saudara, di dalam kitab suci, Israel itu dipanggil apa?
Kau adalah kaum pilihanku. Dipanggil kamu itu seperti biji mataku. Kamu adalah imamat rajani, bangsa yang terpilih. Indah luar biasa bukan kalimat itu? Tapi saudara, meskipun Israel dipanggil sebagai imamat rajani, kaum pilihan Tuhan, dan sebagainya, Israel gagal menjadi terang. Bait sucinya yang ada di Yerusalem gagal menjadi terang. Itulah kenapa Kristus harus datang, karena dialah terang yang sempurna, dan terang yang always bright, dan terang yang selalu menerangi dan memberikan jalan bagi kita untuk hidup di dalam terang. Jadi saudara, itulah yang menjadi satu panggilan kita. Dan yang terakhir adalah, saudara, kita dipanggil untuk menjadi terang. Berarti kita harus rela dipakai menjadi terang. Dan untuk rela dipakai oleh Tuhan menjadi terang, berarti kita harus belajar berkorban. Contohnya lilin, ya. Lilin tidak akan berguna kalau tidak dikasih terang atau dikasih api. Dan lilin tersebut yang biasanya kita pakai happy birthday to you gitu kan, saudara, di cake kita ada lilin dan sebagainya. Dia lilin yang akan berguna di saat ada api yang membakar di atas. Dan waktu api itu membakar lilin, sumbu lilin itu, yes, akhirnya lilin itu berguna. Tapi saudara, lilin yang berguna itu juga akan mengecil size-nya. Kenapa? Karena dia membakar dirinya untuk supaya tetap menerangi cake kita. Begitu juga dengan hidup saudara dan saya. Kita hidup dalam dunia, kita menjadi terang. Tuhan juga menuntut kita belajar berkorban jadi terang bagi orang lain. Kalau perlu berkorban bukan sekedar terbakar sebentar, tapi terbakar sampai habis demi Tuhan. Nah, pertanyaannya kenapa seringkali kita sudah tahu kita ini orang Kristen, kita adalah terang dunia, tapi kita tidak terbakar habis bagi Tuhan. Kita nggak rela terbakar habis bagi Tuhan. Kita nggak rela untuk jadi terang bagi teman-teman kita. Pertanyaannya adalah, kenapa semua itu bisa terjadi? Saudara, seringkali semua itu terjadi karena kita nggak bersedia berkorban. Kita nggak bersedia untuk rugi. Kita nggak bersedia untuk hangus terbakar. Kita nggak siap untuk mati bagi Tuhan, apalagi hidup bagi Tuhan. Kita nggak siap, kita nggak rela. Kita tidak memiliki sebuah keseriusan, kesungguhan. Saudara, terakhir ya, yang akan saya pakai untuk menutup pertemuan kita hari ini adalah, saudara coba lihat, saya akan ajak saudara lihat Alkitab. Coba, sekarang coba lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 15. Coba saudara lihat. Coba satu orang bacain, Sinta coba bacain. Coba buka mute-nya, coba bacain ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Oke. Lagi pula orang nggak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang. Jadi pelita itu nggak disembunyikan, tapi pelita itu harusnya ditunjukkan. Tapi nggak ada pelita yang disembunyikan. Dan disembunyikan yang pertama kita lihat adalah di bawah gantang. Apa itu gantang? Saudara, kalau kita lihat gantang, gantang itu adalah keranjang, tapi keranjang yang waktu zaman dulu itu cuma dipakai untuk menaruh biji-bijian. Karena orang zaman dulu tuh mereka bikin makanan tuh dari biji-bijian. Ya. Jadi gantang itu adalah keranjang makanan yang berisikan biji-bijian. Nah, maka ini mewakili bahwa seringkali orang mau jadi terang, ya, tapi nggak mau jadi terang. Kenapa? Karena demi sebuah gantang yang adalah keranjang yang mewakili makanan untuk biji-bijian. Menggambarkan adalah mungkin kita dipanggil jadi terang dunia, tapi kita seringkali mengatakan, aku nggak mau. Kenapa? Mungkin kita mengatakan bahwa apa? Oh, karena kalau kita jadi orang Kristen itu pasti rugi. Disuruh korban. Apa itu? Kita maunya cuan, tapi di sini justru disuruh rugi. Makan apa? Saudara,
Saya pernah, saudara, waktu itu saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Lalu saya tanya sama mama saya, Ma, saya jadi hamba Tuhan, Ma. Lalu tahu, mama saya mengatakan, kamu tuh anak terakhir. Seharusnya kamu yang jaga mama. Dan seharusnya kamu anak terakhir, kamu yang kasih makan mama. Tapi akhirnya dia mengatakan apa? Justru sekarang anak terakhir diambil Tuhan jadi hamba Tuhan. Mama mau dikasih makan apa? Kalimat itu. Seringkali kita sudah dipanggil dari hamba Tuhan, kita dipanggil dari orang Kristen, tapi seringkali kita menolak jadi orang Kristen, kita menolak jadi pendeta atau menjadi hamba Tuhan, menjadi missionary. Kenapa? Karena kita khawatir dengan makanan kita. Gantang saya nanti isinya apa? Dapat berapa biji-bijiannya? Seringkali kita khawatir dengan gantang kita. Seringkali kita khawatir dengan makanan kita. Kita khawatir di masa depan saya makan apa. Sudah seringkali kita punya kekhawatiran yang macam-macam. Tapi hari ini saya jadi hamba Tuhan, saya tetap kasih mama saya makan. Berarti Tuhan menunjukkan bahwa terangnya itu sungguh-sungguh memberikan dampak bagi orang lain. Kedua, coba saudara, kalau tadi kita lihat tadi itu adalah di dalam Matius pasal 5 ayat 15. Sekarang coba buka Lukas 8 ayat 16. Coba. Saya minta untuk sebelahnya Sinta siapa? Coba tolong bacain. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Oke, sudah. Tadi dikatakan bahwa apa? Tidak ada pelita yang ditaruh di mana? Tidak ada pelita yang ditaruh di bawah tempayan. Nah, surat tempayan itu apa? Apa bedanya sama gantang? Kalau gantang tadi itu adalah keranjang untuk biji-bijian yang dipakai untuk membuat sebuah makanan. Jadi gantang itu adalah melambangkan makanan. Nah, tempayan itu adalah tempat yang dibikin dari tanah liat untuk menyimpan air. Jadi tempayan itu adalah seperti, ya mungkin kalau di kita sekarang lock and lock gitu ya. Jadi seperti lock and lock, tapi lock and lock yang sekarang itu plastik kan. Nah, zaman dulu itu tanah liat, saudara. Jadi tanah liat, lock and lock yang bikinan tanah liat gitu ya. Nah, waktu kita melihat tempayan dari tanah liat itu, dia dipakai untuk menyimpan air. Berarti mewakili minuman. Nah, seringkali makanan dan minuman ini adalah satu sense yang sama. Saya kalau ikut Tuhan, saya makan apa? Saya kalau ikut Tuhan, minuman saya terisi apa? Saudara, mungkin kita menjadi orang-orang yang khawatir. Kenapa? Karena masa depan saya nggak tahu saya bakal makan apa dan minum apa. Saya jadi orang percaya, apakah saya bisa jadi orang yang diberkati atau sungguh saya adalah orang yang dikutuk? Nah, seringkali kita khawatir. Jadi orang Kristen tidak mau jadi terang dunia adalah karena kita tidak mau gambling dengan kehidupan kita ke depan. Lalu tadi di dalam yang tadi kita baca juga ada dikatakan di bawah tempat tidur. Jangan taruh pelita itu di bawah tempat tidur. Tempat tidur melambangkan apa, saudara? Tempat tidur di situ ya pasti bisa bicara tentang tempat kita beristirahat. Tetapi tempat tidur di dalam konteks orang Yahudi itu bicara tentang pernikahan. Bicara tentang pernikahan di mana laki-laki dan perempuan berada di atas tempat tidur, dan tempat tidur di dalam Ibrani pasal 13 ayat 4 dikatakan jangan cemari tempat tidur. Jangan cemari pernikahan. Tapi hari ini kita lihat banyak orang yang bilang saya mau jadi orang Kristen, tapi saya pingin berselingkuh. Saya pingin pacaran tanpa komitmen. Saya pingin menikah tanpa komitmen. Saudara, banyak orang Kristen seperti ini. Saya punya jemaat, saudara, 2 orang harus cerai gara-gara suami mereka berselingkuh dan sudah berselingkuh, sudah menghamili anak orang, dan akhirnya mereka juga tidak merasa bersalah. Maka Alkitab mengatakan bahwa orang yang berzina itu adalah orang yang
harus diberikan pelajaran. Maka itulah kenapa, walaupun Alkitab mengatakan bahwa Tuhan membenci perceraian, tetapi perzinahan tidak bisa dibiarkan. Maka itulah kenapa akhirnya kita melihat di dalam kekristenan, perceraian diizinkan dengan catatan bahwa perzinahan yang dilakukan tanpa pertobatan. Maka itulah kenapa perceraian diizinkan. Meskipun saya secara pribadi tidak setuju dengan perceraian, tapi ada satu studi kasus. Kalau sang laki-laki yang berselingkuh itu tidak mau bertobat, tidak sadar, dan tidak mau untuk mengakui kesalahannya, maka perceraian adalah satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan sang istri dan sebagainya. Jadi tempat tidur mewakili pernikahan. Jadi pernikahan pun tidak harus dijaga. Seringkali mengatakan saya orang Kristen, tapi pacar saya ini nggak Kristen. Akhirnya saudara mengatakan apa? Saya orang Kristen, tapi karena demi pacar, atau demi calon suami, atau demi calon istri, akhirnya dia tinggalkan kekristenan. Dan setelah tinggalkan kekristenan, dia ikut agama lain. Dan akhirnya, saudara, ini terjadi di dalam salah satu jemaat kami. Akhirnya apa? Dia akhirnya balik lagi jadi Kristen. Dan dia berdoa, meminta supaya suaminya Tuhan izinkan bertobat. Dan saudara, akhirnya 5 tahun kemudian, Tuhan mendengar doanya. Sehingga akhirnya barulah suaminya bertobat dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Maka pernikahan seringkali menjadi problem. Orang nggak mau jadi terang. Karena cinta, karena romantisme, dan sebagainya. Terakhir, yaitu di dalam satu ayat, saudara, coba bacakan, yaitu di dalam Lukas 11 ayat 33. Coba sebelahnya lagi, siapa? Tolong bacakan. Lukas 11 ayat 33. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Ya, tidak ada pelita yang disembunyikan di bawah kolong rumah. Nah, pertanyaannya, kolong rumah mewakili apa? Kalau tadi yang pertama gantang menggambarkan tentang mewakili makanan, tempayan mewakili minuman, tempat tidur mewakili pernikahan atau relasi. Ya. Kolong rumah mewakili apa? Nah, di zaman dulu, orang kalau naruh barang berharga itu di kolong rumah mereka, di kolong tempat tidur mereka, di kolong di mana mereka bisa punya lemari untuk menyimpan dan sebagainya. Maka penyimpanan barang berharga di zaman dahulu itu selalu ditaruhnya di kolong rumah. Nah, kolong rumah isinya apa? Kolong rumah adalah isinya barang berharga. Mungkin kalau sekarang adalah apa? Mungkin yang berharga adalah rekening bank kita, gitu ya, saudara. ATM kita punya emas atau kita punya perhiasan, kita seringkali simpan. Ya mungkin sekarang bukan simpan di kolong rumah, gitu ya. Tetapi saudara, ini menggambarkan bagaimana seringkali kita tidak bisa jadi terang dunia adalah karena kita seringkali terjebak di dalam harta kita, terjebak di dalam rekening kekayaan kita. Kekayaan kita, harta kita, barang berharga kita menjadi rintangan besar untuk bagaimana saudara dan saya rela menyerahkan diri menjadi pengikut Tuhan. Ingat saudara, kitab suci ada satu gambaran di mana dikatakan kepada pemuda orang yang kaya, di mana Yesus berkata, kamu mau ikut aku? Jual semua milikmu, ikutlah aku. Tapi akhirnya, apa yang dilakukan? Pemuda itu mengatakan, dengan sangat sedih, maka dia meninggalkan Yesus. Berarti apa? Dia lebih pilih kekayaannya. Dia lebih pilih popularitasnya. Dia lebih pilih kemegahannya. Mungkin dia bisa berkata, saya sudah kerja mati-matian ngumpulin uang, sekarang disuruh jual. Mungkin dia mengatakan, gila, nggak tahu ya, air mata, keringat keluar sudah berapa ton. Mungkin kita mengatakan bahwa apa? Tuhan tidak mengerti saya. Tapi sudah Alkitab menyatakan bahwa apa? Alkitab menyatakan hari ini, banyak orang Kristen, tapi khawatir makanan, khawatir minuman, khawatir dengan perkawinan,
khawatir dengan anak-anak mereka, khawatir dengan harta mereka. Mereka Kristen, tapi mereka nggak bersinar terang. Mereka mungkin pergi ke gereja, tapi mereka tidak punya cahaya kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Waktu itu akan habis. Saudara, kita hidup bukan selama-lamanya hidup. Kita sewaktu-waktu bisa mati, saudara. Saya baru-baru ini kehilangan tante saya, di mana dia baru berumur 50 tahun. Dan dia sudah meninggal karena COVID. Saudara, kita nggak ada yang sangka bahwa di umur 50 tahun kita kehilangan tante kita. Waktu itu sebentar sekali dalam hidup saudara dan saya. Perhatikan, saudara. Hidupmu itu cuma sebentar. Hidupmu itu cuma seperti uap yang muncul sebentar lalu hilang. Itulah hidup kita. Nah, kalau waktu kita sudah sebentar, lalu kita tidak sadar-sadar, saudara, maka kita akan menjadi orang yang tidak berpengharapan. Tapi justru Tuhan mau membakar kita, menjadikan kita terang, untuk supaya kita orang-orang Kristen, kita orang yang ke gereja, tapi kita juga punya terang Tuhan di dalam hidup kita. Oke, sekarang saya akan tutup, saudara. Bahwa inilah panggilan kita. Maka saya nanti, setelah saya tutup dalam doa penutup, saya ingin kalian one by one, ya, untuk coba sharing sedikit. Kira-kira apa sih yang menjadi kendalamu untuk tidak menjadi orang Kristen atau tidak berhasil menjadi orang Kristen yang secara aktif menjadi berkat bagi orang lain? Apa yang kira-kira salah dalam hidupmu? Apa yang kira-kira saudara kurang peduli selama ini? Dan hari ini setelah saudara sharing, coba saudara kita sama-sama berdoa, memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan jalan bagi kita supaya apa? Jangan sampai kita orang Kristen, jangan sampai kita pergi ke gereja, tapi kita tidak bersinar terang bagi Tuhan. Memang tidak gampang, saudara. Tapi Alkitab juga menjanjikan di dalam kitab Wahyu bahwa Dia akan meniadakan maut. Tetap kita akan hidup sulit di dalam Tuhan, tetapi kita tidak dibuang ke neraka. Kenapa? Karena Tuhan menjamin hidup saudara dan saya. Tuhan akan menghapus air mata kita. Bukan berarti kita nggak keluar air mata. Kita akan keluar air mata. Tapi air mata yang kita keluar itu akan dihibur oleh Tuhan. Dan kita akan dijauhkan dari semuanya. Karena apa? Karena Tuhan yang menolong kita. Dan Tuhan yang mengatakannya. Jadi kiranya Tuhan memberkati kita melalui sharing hari ini. Untuk membuat kita belajar. Be a man with the light of God. Dan kiranya Tuhan yang membakar hidup saudara dan saya. Menerangi hidup saudara dan saya. Dan menjadi kemuliaan Tuhan di sekeliling saudara. Maka saudara bisa jadi berkat bagi teman, bisa jadi berkat bagi orang tua, bisa berkat jadi adik, kolega kita bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Maka kiranya Tuhan memberkati. Menjadi berkat di Chungsing, Tashe. Kiranya Tuhan juga mampukan kalian dan mampukan kita semua. Dan bukan cuma Chungsing Tashe. Dan nanti kita berdoa memohon bila Tuhan juga bisa pakai kita untuk menjadi terang, mungkin di Tunghai Tashe atau di Fengjia Tashe, walaupun nantinya di Yazhou Tashe. Saudara, kita bisa berdoa memohon kepada Tuhan, let this happen untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan yang memberikan guidance bagi kita. Baik, saudara, mari kita sama-sama berdoa. Kita memohon kepada Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar sekali lagi memimpin kita. Terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat-Mu, bersyukur atas setiap campur tangan Tuhan yang Tuhan hadirkan bagi kami. Mohon Tuhan yang memimpin hidup kami, supaya hidup kami tidak lepas dari terang-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan kami kehilangan akan guidance yang sungguh-sungguh dapat memberikan pengharapan bagi kami. Kami memohon ampun kepada Tuhan.
Kalau kami seringkali pergi ke gereja menjadi orang percaya, tapi kami tidak ada sinar terang Tuhan di dalam hidup kami. Kami cuma konsumen di gereja, tapi kami tidak pernah produktif untuk hidup suci di hadapan Tuhan. Kami tidak pernah produktif di dalam hidup memuliakan Tuhan. Kami tidak pernah produktif untuk menjadi terang bagi teman-teman di sekeliling kami. Dan biarlah melalui persekutuan ini ya Tuhan, aktifkan kami, hidupkan kami, berikan wake up call bagi kami, supaya kami dapat lebih sadar lagi bagaimana menjadi peran yang penting di dalam rencana Tuhan. Inilah doa seru kami ya Tuhan yang kami mohon dalam nama-Mu. Kiranya segala kemuliaan kembali kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menuntun kami melalui persekutuan ini yang hari ini adalah perdana, dan ke depan akan membahas tentang buku yang berbicara tentang kemuliaan Tuhan atas ciptaan manusia. Tuhan, bila Engkau yang memakai setiap mereka untuk bisa berdiskusi dan menggumulkan kebenaran firman Tuhan di dalam terang-Mu yang mulia. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan semua di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya minta satu rekan berdoa untuk kita. Saya minta untuk Jana bisa berdoa untuk kita semua. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapa, sungguh terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah tetap terus mengingatkan kami bahwa Allah lah Tuhan dan Engkau-lah yang adalah sumber cahaya kami, dan kami perlu untuk menjadi seperti cermin yang memantulkan atau merefleksikan cahaya itu. Kiranya Tuhan yang terus menyinari hati kami ini, sehingga di tempat kami berada, dimanapun kami berada, kami pun tetap terus dapat memancarkan kemuliaan Tuhan dan juga cahaya Tuhan di tempat-tempat gelap ini. Tuhan yang terus pakai kami sebagai anak-anak-Mu di komunitas di kampus Chongqing ini sebagai pembawa garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan, dan khusus kami berdoa. Amin. Amin.